Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini judulnya adalah pesan alam semesta untukmu hari ini ya. Oke. Terlebih dahulu kita mau lihat permasalahan kalian itu apa sih ya. Oke, ini khusus untuk pesan alam semesta ya. Otomatis banyak nasihat dan pencerahan di dalamnya. Untuk kalian yang tidak menyukai pencerahan, tidak menyukai dinasehati ya, berarti kalian tidak cocok dengan video ini, oke? Ya. Sekali lagi masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum, energi banyak orang. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya yang nonton ya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok atau resonate. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Kalau kalian memang hari ini punya masalah dengan seseorang, memfokuskan seseorang ya. Kemudian bacaan saya ini sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton atau menemukan video ini, mungkin di dalamnya memang ada pesan-pesan ya, pesan-pesan yang memang ditujukan untuk kalian, energi kalian yang ketarik di sini. Oke, kita lihat dulu kisah apa di sini ya. Apa sih permasalahan kalian sehingga kalian ingin tahu pesan alam semesta untuk kalian. Nine of Water. Ya, di sini ada permasalahan tentang kesenangan ya. Kesenangan ini terkait dengan kepuasan emosional, seksual dan fisik. Ya, kepuasan seksual, kepuasan fisik, dan juga kepuasan emosional yang sifatnya lebih kepada kebahagiaan, puas, tercapai sesuatu, ada hadiah-hadiah. Intinya kalian sedang dalam posisi yang senang. Senang karena apa? Di sini senang terhadap satu sosok yang memanipulasi ya, memanipulasi perasaan kalian bisa ya. Karena di sini adalah ada sosok seseorang yang pintar ya, pintar, kemudian orang yang pinter ngomong, diplomasi, mungkin kalau bisa membuat kalian itu bisa percaya sama dia. Dan di sini ada Three of Air ya. Three of Air ini lebih kepada sedih dan berduka. Kemudian terluka, patah hati ya, kemudian ada hubungan toksik, mungkin memang hubungan dengan orang manipulatif ini seakan-akan tidak ada harapan lagi di dalam hubungan kalian. Juga ada third party, ada cinta segitiga, atau kalau memang kalian sudah tidak berhubungan dengan orang ini, kalian ini mengalami suatu akhir hubungan yang menyakitkan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oh, ada yang sudah terbuka. Ada Two of Air. Two of Air di sini adalah perjuangan batin ya. Ada yang mogok, nggak mau komunikasi, entah dia, entah kalian ya. Kemudian sebenarnya di sini takut menghadapi masalah, menjaga dua sisi. Artinya kalau bertahan sakit semua, kalau melepaskan juga mampukah saya, seperti itu ya. Sudah pernah coba Bunda berkali-kali tapi ketarik terus. Nah, seperti itu. Kadang-kadang juga di sini sebenarnya sudah berusaha untuk cuek, nggak mau dengar, nggak mau peduliin ya. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan ya. Orang ini adalah seseorang yang memang manipulatif, saya lihat ya. Kalau dikaitkan dengan seseorang ini, sebenarnya orang ini adalah orang-orang yang cekatan. Sebentar, di sini ternyata yang keluar 6 ya. Saya sebenarnya biasanya ambil 5. Oke. Di sini ada Two of Earth ya. Ada kebimbangan, juggling, ragu-ragu, naik turunnya perasaan, mood juga ya, yang namanya situasi dan kondisi yang nggak jelas, naik turun ya. Di sini ada yang berusaha menyeimbangkan saja sejauh ini, cuman menyeimbangkan saja. Karena apa? Di sini the devil
ya. The devil ini iblis, ya. Ada kemelekatan, ya. Seperti yang saya bilang, ingin melepaskan, ingin nggak mau dalam hubungan toksik, karena saya lihat hubungannya toksik. Ya, ternyata di sini nggak ada yang mengandung bisnis, karir, ya, keuangan, finansial, nggak ada. Ini lebih banyak, ini ada sih, ya, tapi arahnya bukan ke situ, bukan ke bisnis atau pekerjaan, bukan, tapi lebih ke hubungan percintaan, ya. Jadi kali ini adalah hubungan percintaan yang rupanya ada hasrat, gairah, ya, ada adiksi, ya, kemelekatan, obsesi, godaan, hubungan yang tidak sehat, ya, salah menempatkan hati, ikatan nafsu, ya, toksik, ya, hubungan yang ada yang mengandung toksisitasnya tinggi, ya, ada seperti apa ya? Kalau lebih kolotnya adalah seperti perbudakan, seperti itu. Tapi nggak segitunya sih, ya. Jadi beberapa dari kalian yang menonton di sini terlibat satu hubungan yang toksik, melepaskan berat, ya, bertahan sakit semua. Seperti itu. Kita lihat bottom of the deck-nya. Oke, Seven of Fire, ya. Seven of Fire ini lebih kepada ada yang menarik diri sudah, ya, entah dia, entah kalian, ya. Di sini ada yang ingin dilindungi. Bisa yang dilindungi adalah harga diri, perasaan jiwanya sendiri. Atau mungkin ada orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang disayang, atau mungkin hal-hal yang sifatnya sudah diperjuangkan dengan gigih, ya. Dan ini nggak mau sampai terganggu seperti itu. Di sini Two of Water, ya. Sebenarnya di sini ada hubungan yang harmonis, ya. Hubungan yang harmonis ini apa sih? Sebentar saya lihat. Oke. Ace of Fire, oke. Oh, ada yang berjuang keras untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, entah sama dia atau sama yang lain di sini, atau mungkin keinginan mewujudkan hubungan yang harmonis sebenarnya, ya. Tapi satu sisi juga ingin meninggalkan, ingin berusaha untuk melepaskan diri dengan yang toksik-toksik, ya. Menjauhi masalah, mencari ketenangan diri. Banyak energi yang nonton di sini ingin healing dan mencari ketenangan, kedamaian di dalam jiwa. Bagus, ya. Cuman kita lihat lagi. Prosesnya ini sepertinya naik turun, proses healingnya, proses untuk secara spiritual jiwa, ingin menyehatkan jiwa, mendamaikan jiwa, ya, menyelamatkan jiwanya sendiri. Ini bagus kalau sudah terbuka pikirannya untuk seperti itu. Tapi sejauh mana usahanya? Oke, kalau sudah seperti ini kita lihat ya, kalian ini berhubungan dengan inisial apa? Inisial saja ya, ini hanya tambahan. Kalau memang inisialnya nggak ada, it's okay, nggak masalah. Bacaan saya lebih kepada kartunya, itu hanya untuk memperkuat saja ya. Kalau memang bacaannya nggak cocok berarti nggak ada inisialnya, it's okay, tapi akurasinya kecil. Tapi kalau memang di sini ada, di situ ada inisialnya, itu akurasinya berarti lebih kuat seperti itu. Kalau zodiak di sini banyak earth, air, water. Sebenarnya ini imbang ya antara Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Kemudian air banyak ya di sini, Gemini, Libra, Aquarius banyak ya. Kalau devil ini lebih banyak Capricorn, Virgo, Taurus juga. Kemudian The Magician ini lebih kepada Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalau saya lihat Leo, Aries, Sagittariusnya kecil tapi ada ya. Oh banyak. Ada nggak banyak ya. Yang banyak Cancer, Pisces, Scorpio sama Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalau Leo, Aries, Sagittarius sama Capricorn, Virgo, Taurus lebih banyak Capricorn, Virgo, Taurus, elemen earth, bumi, tanah ya. Sama yang banyak adalah elemen air, water, seperti itu. Oke, kita lihat ya inisialnya sebagai tambahan. Nama depan, nama tengah, nama dia, nama kalian, nama panggilan,
sedikit-sedikit ya, banyak merah. Oke, banyak merah dan orange saya kira cukup. Saya tata dulu. Oke. Jadi itu teman-teman, inisialnya silahkan disesuaikan. Oke, langsung saja kita lihat hubungan yang seperti ini. Pesan alam semestanya apa? Ya, pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam situasi dan kondisi ini. Oke. Sebentar. Sekali lagi ini general reading ya. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya karena ini energi banyak orang ya. Pembacaan umum, kalau ingin dibacakan untuk pribadi, personal, untuk permasalahan kalian sendiri silahkan ketik daftar. Kemudian kirimkan ke WA admin saya. Nomor WA-nya ada di deskripsi video ya. Tulis ketik daftar, nanti akan dibalas oleh Mbak Tia untuk rules dan tata caranya ya. Semuanya berbayar dan dengan video call ya, dengan video call. Saya lebih mengutamakan interaksi dan live langsung dengan saya ya. Untuk jadwalnya sesuai dengan urutan ya, dan slot yang kosong. Kadang-kadang daftar tapi untuk berapa hari kemudian. Ada yang daftar untuk jam sekian. Jadi ada beberapa jam yang kosong ya, dan itu menyesuaikan ya. Jadi kalau ada yang tanya, saya mau transfer sekarang kapan dibacakan? Belum bisa dipastikan. Itu nanti yang ngatur admin. Jadi nanti akan diberitahu jam segini kalau mau. Kalau nggak mau mungkin bisa atur ulang. Jadi seperti itu. Kalau nggak transfer ya nggak daftar berarti namanya kan gitu. Gak usah ini ribet-ribet. Kalau nggak transfer ya tidak masuk slot pendaftaran gitu. Paham ya? Oke. Di sini ada 5 ya. Di sini life changing epiphany of our experience is a time of a big and blessed change for you, and God supporting you each step of the way. Jadi sebenarnya ini it's time of a big and blessed change for you. Saat ini ya adalah waktu yang besar dan waktu-waktu yang terberkati. Kalian mendapatkan berkat. Ya, untuk apa? Untuk merubah diri kalian, ya. Karena ya alam semesta di sini tulisannya God, tapi saya akan menyampaikannya itu alam semesta. And God is supporting you each step of the way. Jadi langkah yang kamu ambil, ya, insya Allah akan disupport asal positif, ya. Asal kalian mau and bless change for you. Kalau memang kalian ingin berubah menjadi lebih baik, jangan pernah khawatir walaupun harus melewati banyak kesedihan, keterpurukan, mungkin merasa kehilangan. Gak popo, mungkin itu hanya untuk sementara. Karena sekarang atau nanti sebenarnya sama saja kalau memang kalian berhubungan dengan orang yang sebenarnya toksik ya. Cepat atau lambat ya, sekarang atau nanti sakitnya sebenarnya sama. Ya, jadi yang perlu dirubah bukan orang lain, bukan dia yang dirubah supaya mau berubah ya, tapi kalian yang merubah mindset kalian. Apakah perlu melanjutkan hubungan yang gak nyaman? Nah, seperti itu. Saatnya ini kalian mengambil sikap dan melangkah. Langkah yang kalian ambil itu semuanya ada resiko dan konsekuensinya. Kalau memang kalian sudah punya niat yang besar, segera lakukan karena Tuhan supporting you.
karena alam semesta mensupport kalian ya. Walaupun memang harus sakit dulu, tapi kalau kalian yakin akan cepat bangkit, itu akan terjadi ya. Oke. Purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxin from your life. Ya, jadi ini adalah waktu untuk melepaskan secara fisik dan energi yang toksik ya. Mungkin toksiknya nggak cuman secara energi saja, mungkin dengan fisik, bisa KDRT, bisa kekerasan verbal ya, dimana kata-katanya nyelekit, menyudutkan, selalu menyalahkan, tidak ada support positif ya. Ini it's time to release. Ini saatnya untuk melepaskan from your life ya, dari hidup kalian. Karena sebenarnya bukan dia yang bertanggung jawab terhadap jiwa, hati kalian, spiritual kalian, jiwa kalian, hidup kalian, ya kalian sendiri gitu loh. Oke. Saatnya purification and detoxification. Purification memurnikan, detox itu menghilangkan racun ya. Oke, lanjut. Revealing your true self as you allow others to know to real you, you will feel love for who you truly are ya. Jadi gini, saat kalian itu mengikuti ya mengikuti others to know the real you. Saat kalian itu menunjukkan siapa diri kalian yang sesungguhnya ya, dan kalian tetap dicintai walaupun ya ternyata itu ngileran seumpamanya, suka kentut ya, suka pokoknya jelek-jeleknya itu sudah nggak ada tedeng aling-aling, dia itu sudah tahu ya, semuanya ada seseorang yang tahu semua kejelekan kalian ya, baik buruknya kalian, the real you ya, tapi kalian tetap merasa dicintai oleh dia ya orang itu sebenarnya yang memang yang orang yang baik untuk kamu ya. Jadi orang yang mencintai kalian setelah tahu bagaimana baik buruknya, terutama buruknya kalian ya, yaitu orang yang memang tepat sebenarnya untuk kalian, bukan orang yang toksik lah seperti itu. Kemudian di sini lagi ya, answer prayers. All your great work has opened the door for divine solution and support. Ya, sekarang gini. Answer prayer itu gini. Kalian mungkin banyak yang sudah berdoa. Gak tahu ya, sudah banyak yang berdoa apa enggak ya? Apa cuman angin-anginan ya? Di sini kalau kalian berdoa, kalau kalian kusuk terus-menerus dengan satu niatan, saya melakukan ini bukan karena minta sesuatu sama Tuhan, tapi minta berkatnya saja. Dan ini memang kewajiban saya untuk dekat sama Tuhan, bukan karena saya ada butuhnya doang ya. Ini kalau kalian sudah bekerja keras untuk seperti itu ya, mendekatkan diri pada Yang Kuasa, the door for divine solution and support. All your great work has opened the door for divine. Jadi alam semesta itu akan membuka hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, itu akan membuka pintu untuk solusi dan support. Nah, jadi kalau kalian belum pada tahap ya mendekatkan diri sama Tuhan dan benar-benar pasrah mohon petunjuk, bukan dikte Tuhan. Tuhan Tuhan kembalikan dia padaku, amin gitu ya. Tuhan banyak ini, kalau saya baca bagus itu amin ya, boleh, memang bagus mengamini sesuatu hal yang baik, tapi jangan baca tarot terus hanya mengaminkan saja ya. Tapi lebih kepada kalian sendiri juga menyandarkan diri ya, pasrah sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatunya ya. Mohon kekuatan minimal seperti itu saja ya. Diberikan kekuatan iman, kedamaian hati, cukup wes. Jangan ngatur-ngatur Tuhan, Tuhan lebih tahu yang buat kamu ya. Yang apa yang terbaik untuk kalian itu Tuhan lebih tahu gitu loh. Gak usah nyuruh Tuhan yang ini karena saya mau begini, aduh ketahuan ya, kepanjangan ya. Kesannya mendikte Tuhan dan menyuruh-nyuruh Tuhan seperti kemauan kita ya.
Jadi kalau kalian belum pada fase ikhlas ya dan mengerjakan segala sesuatunya menghadapi segala sesuatunya di dunia ini bukan karena Tuhan, karena keinginan kita, karena demi ini, demi anak, demi suami, demi apapun orang tua, bukan sebenarnya, harusnya demi Tuhan. Segala sesuatunya dilakukan karena lillahi ta'ala, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Karena yang memberikan kita di dunia ini ya bukan orang tua sebenarnya, lewat orang tua, berkatnya juga lewat orang tua, lewat anak, tapi yang memberikan sejatinya adalah Tuhan. Dan kita tugasnya hidup di dunia sebenarnya cuma satu, menyembah Tuhan, yang lainnya bonus. Itu yang lupa. Kalau belum pada tahap itu, sulit kalian untuk melangkah, untuk changing epiphany or experience, purification and detoxification, ya. Kemudian revealing your true self, ya. Jadi ini sebenarnya kuncinya. Kemudian di sini spiritual protection. Karena kalau kalian sudah dekat, akan diberikan itu jalan keluar. Kayak kalau orang sudah dibangun, kalau kalian berusaha membangun jalan tol, tinggal jalannya wes mak bleber gitu. Tanpa bebas hambatan, bebas hambatan tanpa ngegas ngerem belok-belok, ada petunjuknya sudah dan supportnya pakai turbo nos. Tahu nos nggak? Itu loh yang di Fast and Furious yang jus itu loh, kayak roket. Seperti itu. Tapi ya tergantung ibadah kalian. Omong tok Bunda, loh. Kalau saya jujur saja, bukan orang baik, tapi saya sudah pernah juga jadi orang baik. Dan jadi orang baik di jalan Tuhan itu enak. Berkatnya mengalir, ya. Bukan uangnya mengalir ya, berkatnya mengalir. Kedamaian hati dapat, ya. Akhirnya nggak butuh apa-apa, dunia terasa kecil, ya. Seperti itu. Spiritual protection yang ini, you are being watched. Kamu itu diawasi dan dilindungi secara fisik, secara emosional, dan secara energi. Sebenarnya kalau kalian seperti ini, sudah dekat sama Tuhan, akan ada spiritual protection. Ada proteksi atau perlindungan secara spiritual, jiwa kalian dilindungi, dibantu untuk melindungi gitu loh. Nggak kocar-kacir morat-marit kayak gini, ya. Ingin melepaskan, bingung. Ingin bertahan, loro kabeh, ya kan? Saya bingung, nggak ada pegangannya. Pegangan jangan pegangan tiang, pegangan tembok, ya. Apalagi pegangan suaminya orang atau istrinya orang, tambah roboh. Jadi seperti itu. Aduh ngakak aku rek. Karena kayaknya banyak yang seperti itu. Pegangan ke ini tuh loh. Sekali kalau sudah pegangan ke ini, kalau memang jodohnya itu jadi istri kedua, ketiga, punya suami istrinya banyak, ya itu beda. Asal sudah ini, kalau sudah dekat sama ini tuh loh, melihat segala sesuatunya tuh lebih jernih, ya. Ya, lebih jernih. Atau diselingkuhi. Kalau diselingkuhi, kalau sudah di tahap ini, kayaknya cuek deh. Selingkuh wes tak golek maneh gitu. Dengan ringannya. Tapi kalau belum dekat ini, nggak ada spiritual protection, ya. Sementara nggak dekat sama Tuhan, ini nggak detox, nggak purification, tidak berusaha merubah hidup, yo wes mulek koyo entut hidupnya. Terus ya apa enak gitu loh. Mau berapa lama seperti itu? Kapan bangkitnya? Kapan bahagianya? Apa kalian gak pengen bahagia? Kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita tambahin lagi ya. Pesan alam semesta ya. Saya ambil 3 saja untuk tambahannya. Ini yo kartuku. Oke. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, cepetan porek di subscribe. Terima kasih. Untuk yang di TikTok dan Instagram itu hanya potongan ya. Hanya potongan dari video lengkap saya yang di YouTube sekitar ya 30 menitan. Ya, kalau kalian pengen tahu yang lengkap itu di YouTube nontonnya full, jadi tahu dari awal hingga akhir
pemahamannya nggak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kayaknya api gitu ya, belum tentu. Kayaknya enak didengerin. Padahal banyak pesan-pesan, banyak hal-hal yang mungkin kalian lewatkan. Jangan-jangan malah yang kalian tonton seakan-akan resonate padahal bukan untuk kalian. Jadi kalian jadinya halu. Jadi tonton yang selengkapnya di YouTube. Oke. New beginning loh kan. Suruh memulai sesuatu yang baru. A new adventure await. Embrace it and live your dream passionately. Jadi gini. Wong sebenarnya kalau kalian deket ya sama Tuhan, spiritual protection sudah dilindungi, dijaga jiwa kalian ya. Kalau kalian sudah detox, purification, istilahnya healing lah, dan mengambil mengambil langkah yang lebih positif, lebih terbuka. Kalau sudah gini pasti terbuka semua yang positif-positif. Kalian siap, sebenarnya kalau kalian sudah dekat dan sudah siap, akan ada new life, new beginning, ada awalan baru, a new adventure await. Ya, ada petualangan baru yang menunggu kalian dan itu sifatnya seperti apa yang kalian impikan, ya, kalian inginkan, cita-citakan, sebenarnya sesuai dengan passion kalian. Kalian masih terkungkung, masih berkutat di situ-situ aja. Apa kalian nggak ingin bahagia? Apakah kalian tidak ingin mendapatkan orang yang nggak toksik? Ya, kenapa kalian mau berlama-lama dengan hubungan yang toksik? Itu loh. Terlanjur cinta, ya berarti bukan salahnya dia, salahmu dewe. Kan seperti itu. Di sini manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Jadi, kalau kalian ya ingin sesuatu terwujud, mungkin kebahagiaan, percayalah kepada hati kalian. Jangan ragu-ragu. Di balik keraguan-raguan, setan melok-melok, setan ikut-ikut ya. Sudah mau healing, sudah mau maju, ditarik lagi sama setan. Apakah lu nggak cinta? Waduh, wong Jawa ngomong elu. Apakah kamu gak cinta? Dia sudah banyak memberikan kebaikan, mundur lagi. Apalagi kalau si uhuk-uhuknya itu datang, tuk, I love you, full gitu ya. Lemah lagi. Atau mungkin nangis-nangis. Waduh, lemah lagi. Walah. Jangan kasihan sama orang sebelum kalian yang kasihan sama diri kalian sendiri gitu ya. Kalau gak gitu, your dream gak akan become reality gitu loh. Kebalikannya, manifestasikan. Miracle itu keajaiban. Kalian bisa memanifestasikan, mewujudkan keajaiban kalau kalian mengikuti kata hati. Ya, tapi tetap hati. Lek iyo, lek enggak. Yes, no gitu loh. Jangan ragu-ragu. Yes, no. Oh yes, oh no. Oh yes, oh no. Ngono terus. Ya, gak maju-maju. Oke. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Soul ini jiwa, lagi-lagi. Jawabannya itu ada di hati kalian, bukan di pikiran kalian. Sebenarnya sejauh mana sih kekuatan alam pikiran manusia? Gak nyampe, lebih luas Tuhan. Kalian mikirnya, nanti kalau saya begini. Kalau saya ngambil langkah begini, nanti jadinya begini. Kalau saya tinggal, kalau nanti dia kembali, nanti kakean ngarang cerita dewi. Ya, padahal kalian tidak punya kuasa untuk itu. Apalagi hal-hal yang di depannya, ke depannya, kalian nggak pernah tahu loh. Makanya banyak juga di tarot itu yang tanya, saya nantinya bisa... nanti saya bisa nggak berkomunikasi? Ya bisa kalau diusahakan sebenarnya. Tapi kalau tetap nggak bisa komunikasi, namanya komunikasi itu orang dua. Kalau salah satu nggak mau, ya berarti nggak akan bisa komunikasi. Namanya ngomong dewe. Kalau terus mau maksa, ya gendeng dewe nanti. Kan gitu. Paham ya? Jadi gini. Kalau jawabannya untuk harus bagaimana itu ada di hati bukan di pikiran. Ya. Kalau hati itu ini, the heart is the gateway to the soul, ya. Hati itu adalah pintu gerbang jiwa, ya. Kalau jiwa kalian itu sudah diproteksi karena kalian itu diberikan perlindungan karena kalian dekat sama Tuhan dan kalian proses healing, ya.
kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan. Memanifestasikan sesuatu kepada apa, siapa, di mana, itu kalian lebih tahu. Dikasih petunjuk. Dan sebenarnya seperti yang tadi, new beginning. Ya. Sebenarnya di bawahnya ini ada surrender. Dan di sini power. Ya. Ini freedom. Ya, terus saja. Kalian harus caranya membebaskan diri. Kalian sebenarnya punya kekuatan. Makanya menyerahlah dengan hubungan-hubungan yang sekiranya kalian itu bertahan tapi sakit semua. Dan awali dengan sesuatu yang baru. Jelas sebenarnya alam semestanya. Tinggal kalian aja mau nggak enggak. Embrace. Through each other you find the missing piece. Ya. Jadi sebenarnya satu sama lain kalian bisa menemukan apa yang hilang. Artinya kalian bisa mendapatkan pelajaran dari ini. Dan jangan sampai terulang lagi. Kalau memang kisah kalian seperti ini ya. Kalau enggak ya berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Bukan pesan alam semesta untuk kalian. Seperti itu. Oke? Gimana teman-teman? Sudah dipahami ya? Jadi ini kalau saya pesan alam semesta memang lebih banyak nasihatnya. Ya. Oke teman-teman, saya kira itu aja. Kalau kali ini nggak resonate, ya ceritanya nggak resonate, otomatis pesannya bukan untuk kalian. Ya, kalian bisa tonton video-video saya yang lain di YouTube ya, yang lengkap. Di sana sudah banyak judul video yang sudah saya upload. Ya, kalau kalian suka dengan pencerahan, di belakang-belakang itu pasti ada pencerahannya teman-teman. Ya, di awal mungkin kita harus cari tahu dulu bahwa apakah ini bacaan video saya ini itu sesuai dengan kisah kalian. Kalau nggak sama berarti bukan bacaan untuk kalian gitu loh ya. Karena general ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Menonton dari awal hingga akhir ya. Semoga hidup kalian berkah ya. Yang healing segera disukseskan healingnya. Segera terbuka pikirannya untuk sesuatu yang baru ya. Kemudian untuk yang belum healing ayo semangat ya. Kalian harus menyayangi jiwa kalian, menghargai diri kalian sendiri ya. Ya, ayo bangkitkan diri kalian supaya kalian juga punya nilai ya. Mungkin it's okay, siklus kehidupan nggak selamanya happy, nggak selamanya senang, kadang-kadang juga terpuruk. Saat terpuruk it's okay, ada waktunya. Tapi cepet tuh bangkit. Dan yang bisa membangkitkan hanya Tuhan sama kalian sendiri ya. Jangan bangkit asal dia begini. Kalau dia begini saya mau bangkit, wes gak ono gitu-gitu ya. Sudah pray ya, pray itu maksudnya sudah nggak usah menggantungkan, menyandarkan, berharap kepada orang lain untuk menyembuhkan jiwa kita, mensupport kita. Supportnya dari Tuhan sama diri kita sendiri punya niat. Ya, dia nggak support, yo babah no, yo babah no berarti dia nggak cinta. Kalian support sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.